Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada kita semua. Dan pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar, saya beri judul, Nasib Orang yang Mengandalkan Manusia. Dan teks kita dari Yeremia, kitab Yeremia pasal yang ke-17, dan kita akan mulai dari ayat 5 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Lalu saya lanjutkan di ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami dan yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Di akhir usianya ia hanyalah seorang bebal. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami akan kebenaran untuk kami berhati-hati dengan jebakan musuh, bahkan bujuk rayu musuh untuk kami meninggalkan iman kami kepada Tuhan dan mulai mengandalkan manusia. Mulai hanya mendengarkan kata hati kami. Mari Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran ini dengan seksama. Dan tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikan ini dengan benar dan membuat setiap kami bisa mengambil langkah yang benar untuk hidup kami dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di bagian barat daya Danau Galilea, yaitu di Israel bagian utara, ada satu wilayah tanah kering yang berbatu-batu dan berdebu. Jarang ada vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan hijau. Umumnya yang ada hanyalah semak-semak belukar yang gampang tertiup angin. Tetapi herannya, kalau kita berjalan lebih jauh lagi, di tengah-tengah padang belantara itu ada satu tempat yang bagi orang Israel sampai sekarang tetap dikagumi, seperti sebuah surga yang ada di belahan bumi Israel. Dan kemudian tempat ini dijadikan taman nasional oleh pemerintah Israel sekarang, yaitu Gan Haslosah. Gan Haslosah artinya taman tiga mata air. Karena di sana ada pohon-pohon yang hijau, pohon-pohon kurma, tanaman-tanaman hijau, lalu ada kolam air yang datang dari air terjun itu, dan kemudian airnya berwarna hijau kebiru-biruan. Sangat menyegarkan, orang suka berenang di sana, berendam dan menikmati kehijauan daripada tempat itu. Kalau kita melihat ada sebuah perbedaan, dan ternyata Nabi Yeremia mengambil kontras itu untuk mengatakan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan manusia ada perbedaan besar. Karena kemudian nanti dia memberikan gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar di tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada sebuah kontras, dan kita tahu gambaran yang baru saja kita baca itu adalah gambaran yang juga diambil oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang pertama, tentang bagaimana orang yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan itu siang malam, dibanding orang yang
hidup di kalangan pencemooh. Jadi sama juga, ada kontras. Bagaimana Alkitab itu selalu mengajarkan kepada kita, dia tidak memberikan kepada kita hal yang abu-abu, tapi yang kontras. Ini loh gambaran orang yang mengandalkan manusia, ini orang yang mengandalkan Tuhan. Ada kutuk, ada berkat. Apa kutuk dari orang yang mengandalkan manusia? Apa yang membuat Tuhan akan mencurahkan atau menjatuhkan kutuk kepada manusia? Kutuk itu artinya bukan cuma sekedar hal-hal yang tidak enak terjadi, tetapi kutuk itu adalah keadaan yang membuat orang itu frustrasi. Hal-hal yang berulang-ulang terjadi, kegagalan yang berulang-ulang, kematian yang berulang-ulang, upaya berulang-ulang untuk berhasil, bisnis ini tutup, bisnis ini tutup, bisnis ini tutup dan gagal. Menikah gagal, menikah lagi gagal, ditinggalkan, anak meninggalkan orang tuanya, dan semuanya. Termasuk kemudian juga mengalami perpisahan dengan gereja Tuhan, dan dia hidup sendirian mengembara. Ini juga sebenarnya bagian dari kutuk. Dan Alkitab jelas menggambarkan di sini kepada mereka yang mengandalkan manusia, yang bersandar kepada kekuatan fana manusia. Apakah itu kekuatan fana manusia itu termasuk jaringan, persahabatan, uang, kekayaan, atau juga dikatakan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dosa ini menyebabkan kutuk terjadi. Apa kutuk yang kita bisa lihat di dalam ayat ini? Orang yang mengalami kutuk karena mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia yang fana, yang hatinya menjauh dari Tuhan, maka dia akan mendapatkan kesepian, loneliness, kesunyian. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, maut atau kematian dan keterpisahan secara fisik maupun secara rohani. Dan itu digambarkan di dalam ayat 6. Ia seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik, itu artinya maut. Ia tidak tinggal di tanah tandus. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk, miskin, sepi, ditinggalkan orang. Mari kita melihat kutuk yang pertama itu apa akibat daripada mereka yang meninggalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Kesunyian atau kesepian. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu seperti semak yang kesepian. Akarnya, kalau kita bicara semak, itu akarnya itu tidak tertanam jauh di dalam tanah. Dia hanya sedikit dan dia hanya mengandalkan air yang turun dari langit atau hujan. Sayangnya di wilayah seperti Israel, hujan itu datangnya cuma 2 kali dalam 1 tahun. Ya, di hujan awal tahun dan hujan akhir musim. Ya, jadi awal musim tanam dan akhir musim tanam. Bayangkan, mereka cuma mengandalkan yang dari atas. Dan ketika hujan itu turun, airnya pun tidak berguna banyak karena tidak ada akar yang menyerap terlalu banyak. Tidak tertanam jauh. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks rohani, orang-orang ini adalah orang-orang yang pergi ke gereja mengalami misalnya peristiwa rohani, pergi ke KKR mungkin mendapatkan lawatan Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, ketika hujan berkat datang, berkat itu hilang begitu saja, lenyap, menguap. Ketika Roh Kudus turun, orang-orang mengalami perubahan hidup, dia pulang biasa saja, nggak ngalamin apa-apa. Mungkin pada waktu retreat, wah orang mengalami perubahan hidup, dia pulang biasa saja. Malah mungkin jauh-jauh pergi ke Israel untuk ziarah, pulang biasa saja. Tidak ada satu dampak yang terjadi. Kenapa? Karena orang-orang ini mengandalkan diri sendiri, akan merasa kekeringan, akan merasa kesepian. Ada satu lagu yang ditulis oleh Phyllis Hyman, judulnya I Refuse to Be Lonely. Lalu di dalam lirik itu dikatakan, aku punya hak untuk mengurusi diriku sendiri. Aku sadar bahwa akulah yang paling utama sebelum orang lain. Perhatikan, aku punya hak mengurusi diriku sendiri. Aku sadar, akulah yang menjadi utama, bukan orang lain. Justru sebenarnya judulnya tadi, aku menolak untuk menjadi kesepian.
Tetapi isinya justru adalah resep jadi orang kesepian. Resep yang jadi orang kesepian apa? Sederhana. Fokuslah kepada dirimu sendiri, maka kamu akan jadi kesepian. Saudara akan ditinggalkan orang. Tidak ada yang mau bergaul dan suka dengan orang yang hanya menceritakan dirinya sendiri. Hanya menceritakan kebanggaannya, keberhasilannya, kekayaannya. Dan gak peduli dengan orang lain. Justru Alkitab mengatakan kedua hal itulah yang menjadi alasan Tuhan meninggalkan mereka. Karena kamu mengutamakan dirimu sendiri. Pada waktu kita memutuskan mengutamakan diri kita sendiri sebelum orang lain, tidak mau memilih melayani mereka, mengutamakan mereka, kita sudah memutuskan masuk ke dalam jalan yang sepi dan tidak ada orang yang mau menemani kita. Kita akan seperti pohon semak itu tadi, yang kerdil di padang pasir, yang kemudian nanti ketika ada angin gampang diterbangkan. Orang-orang Kristen banyak yang meninggalkan persekutuan rohani, meninggalkan komunitas rohani, komunitas pemuritan, komunitas jemaat, dan mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya mereka begitu banyak mengalami penipuan demi penipuan. Kita tahu tempat-tempat belukar di padang belantara adalah tempat yang cukup berbahaya karena banyak apa di sana? Satu, ular berbisa, ular derik, ular yang mematikan. Ada juga mungkin kita tahu binatang-binatang kalajengking yang sangat mematikan. Yang kita tidak tahu, kita pikir ini cuma batu, kita injak dan ternyata itu adalah binatang berbisa. Orang-orang yang hidup di padang belantara ini akan gampang mengalami penipuan rohani. Para penyesat-penyesat dengan gampang mencari mereka sebagai mangsa yang sangat jelas. Yang kedua, mereka terus ditimbus angin kemana-mana, bergelinding-gelinding. Tidak punya tempat yang tetap. Menjadi kesepian. Terputus dari Tuhan. Yang kedua, kutuk mereka adalah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri menjadi miskin. Kita baca tadi di ayat 11. Kelihatannya Nabi Yeremia ini seorang pengajar atau juga seorang nabi yang tekun belajar dari alam. Ya, kalau kira-kira sekarang ini misalnya pendeta yang suka nonton National Geographic lah gitu. Suka belajar dari apa yang ada di binatang, di alam, di semua ciptaan. Nah, dia katakan seperti ayam hutan yang melihat telur, dia pikir telurnya dia rami, ternyata pada waktu menetas bukan anaknya. Pergi lagi ke telur lain, waktu menetas ternyata anak ular. Terus lagi, pergi terus dia. Dan akhirnya dia terus bekerja, tetapi dia menjadi miskin. Karena anak-anak itu, anak-anak ayam yang menetas itu bukan milik ayam hutan tersebut. Mereka segera terbang meninggalkan si induk yang sudah mengeraminya. Hal yang sama dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mengatakan, aku bisa. Oh, mungkin mereka pergi ke gereja, tapi mereka cuma meminta bagaimana saya bisa jadi kaya. Tujuan hidup mereka bukan untuk menghormati Tuhan. Tujuan hidup mereka bukan untuk membuat hidup mereka menjadi berkat dengan added value, dengan memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Tujuan hidup mereka sederhana, mau jadi kaya. Mau jadi kaya. Nah, itu bukan tujuan hidup, itu proses di dalam tujuan hidup kita. Itu adalah bagian dari perhentian-perhentian kita. But it's not our destination. Our destination not to be rich, but to glorify God. Memuliakan Tuhan. Itulah destinasi akhir kita. Bersama dengan Allah. Karena kemudian bahkan di sorga mulia, mereka-mereka yang mendapatkan mahkota, melempar mahkota itu di hadapan anak domba yang pada awalnya datang dari sorga untuk menjadi pelayan, menjadi hamba. Saudara-saudara, orang-orang yang berusaha untuk mencari keuntungan dengan segala macam cara, bahkan mengambil keuntungan orang lain, uang akan tidak pernah menjadi milik mereka. Karena akhirnya uang itu akan meninggalkan mereka. Masih ingat seorang yang bernama John Bennett? John Bennett itu adalah seorang pendiri New Era Philanthropy. Ini adalah satu movement, satu organisasi nirlaba, yayasan nirlaba tahun 90-an, di mana Bennett mendirikan perusahaan ini
untuk kemudian menawarkan sebagai yayasan amal kepada organisasi seperti museum, universitas, sekolah-sekolah seminari Alkitab, lembaga-lembaga misi. Mereka mendaftar dan diiming-iming mendapatkan hibah. Tetapi dari mana dapat duitnya untuk hibah itu? Oh, dia kemudian memberikan dan mengatakan filantropi, berarti orang-orang yang mencintai sesama. Orang-orang kaya yang mau menitipkan uang mereka demi kepentingan kemaslahatan umat. Jadi bikin orang lebih baik, belajar lebih, dapat pendidikan gratis dan seterusnya. Menawarkan beasiswa. Tetapi apa yang terjadi? Semua organisasi ini gigit jari. Sebab Bennett tidak mengambil uang ini lalu kemudian menyalurkan kepada organisasi yang harus menjadi penerima bantuan, tapi dia menikmatinya sendiri dengan kekayaan dan hidup yang berfoya-foya. Akhirnya dia dijerat dengan hukuman penipuan investasi, penipuan yang bernilai jutaan American dollar. John Bennett akhirnya di pertengahan usianya itu dijatuhi hukuman, dipermalukan, dipenjara. Dengan kata lain, dia tidak lebih dari seekor ayam hutan tadi. Dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil. Jadi ketika di dalam puncaknya, kira-kira orang kalau dalam puncaknya umur 40-an, mencapai 40 ke 50, di tengah-tengah puncaknya itu dia jatuh. Dia menjadi orang yang begitu bodoh. Dikatakan seperti orang bebal. Semua orang meninggalkan dia. Karena dia hanya mengejar uang. Tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kutukan kepada orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kefanaan manusia seperti uang dan kekuasaan. Akan mati. Di dalam ayat 13 dikatakan, ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di dalam debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Meninggalkan sumber air yang hidup. Kita bisa bandingkan tadi Gan Haslosha. Kenapa pohon-pohon itu menjadi hijau? Karena ada sumber air. Dan sumber air itu mengalir di bawah tanah. Dan akar pohon itu bertemu dengan air. Sehingga pohon itu menjadi tumbuh hijau. Bukan karena mengharapkan hujan. Tapi karena setiap hari dia mendapatkan air yang cukup. Tetapi dikatakan orang yang meninggalkan Allah akan berakhir mati, kering, binasa. Seperti debu terbangkan angin. Hilang. Tidak ada sama sekali sisanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sumber air yang hidup. Kalau mereka meninggalkan Allah, berarti mereka kemana? Sebenarnya sederhana. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri dengan mengikuti kata hati mereka. Padahal ayat 9 dikatakan, hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hati manusia itu licik. Di dalam kata lain, hati manusia itu penuh dengan tipu daya. Don't trust your heart. Tapi apa yang dunia ajarkan sekarang? Follow your heart. Ikutin isi hatimu. Padahal hati manusia yang jatuh dalam dosa itu, saudara-saudara sekalian, adalah hati yang tak bisa terpulihkan. Tidak bisa diperbaiki. Mau yang paling hebat pun, ahli psikologi modern, berusaha memperbaiki hatimu, tidak bisa. Dia hanya bisa ngorek-ngorek masa lalumu, lalu coba-coba untuk ditambal-tambal sulam. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak bisa pulihkan hati orang yang belum bertobat. Apa yang dia berikan ketika orang itu menerima Yesus? Diberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang baru, Bapak Ibu. Karena Tuhan menyelidiki hati manusia. Dia menguji batin. Dan dia akan memberikan yang setimpal. Karena hati manusia ini licik, mengikuti kata hati kita adalah tindakan yang paling konyol dan berbahaya.
Jangan mau terjebak dengan itu. Jangan mau terima nasihat dunia. Follow your heart. Oh no. Follow Christ yang telah melahirbarukan engkau. Ikutin Kristus yang telah melahirbarukan kita. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, tidak ada air dan tidak ada kehidupan yang baik dan sejati selain dari Tuhan. Selain dari Kristus. Nah, sekarang kita melihat nasib orang yang mengandalkan diri sendiri. Yang mengandalkan kekuatan manusia fana. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Lalu perbedaannya dengan yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Problemnya adalah di kata mengandalkan. Apa itu mengandalkan? Mengandalkan berarti dengan kata lain orang yang menaruh kepercayaan. Kontras sekali. Satu, menaruh kepercayaan atau beriman kepada diri sendiri. Beriman kepada kekuatan materi. Beriman kepada hatinya yang sudah rusak. Dengan kata lain, saudara membuat dirimu sendiri jadi Tuhan. Hartamu jadi Tuhan. Hatimu yang rusak itu adalah Tuhan. It's all a matter of faith. Semuanya itu ternyata adalah masalah kepercayaan. Sesuatu yang terjadi di hati seseorang. Kepercayaan berada dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang ada dalam hatimu? Dirimu? Kepahitanmu? Harta? Kekayaan? Popularitas? Apakah itu yang ada dalam hatimu? Kelicikan? Kejahatan? Tipu muslihat? Atau yang dalam hatimu adalah Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang menaruh imannya kepada Tuhan, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kata mempercayakan diri itu adalah kata emunah dalam bahasa Ibrani. Atau kalau kita bicara dalam bahasa Yunani, pistis. Bersandar sepenuhnya, meletakkan seluruh berat badan saudara kepada sesuatu. Misalnya saudara duduk. Itu kan saya melepaskan beban saya kepada kursi itu. Atau kalau saya bersandar ke dinding, maka saya sedang meletakkan iman saya kepada dinding itu bahwa dia sanggup untuk menopang saya. Dan dikatakan sini, sandarkanlah kepercayaanmu, dirimu kepada Tuhan. Kepada Yahweh, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus dan di dalam firman yang kita terima sekarang ini. Dia katakan orang ini akan seperti pohon. Bukan semak yang gampang ditimbus angin dan dibuang, menggelinding oleh angin awan panas. Tapi pohon, dan pohon ini pohon yang ditanam. Artinya dia menaruh akarnya mencari air. Merambatkan akarnya ke tepi sungai. Artinya akar itu menemukan aliran air dan dari situlah setiap hari dia disegarkan. Disegarkan. Dia tidak akan kekeringan. Walaupun dia mungkin sedang sendirian, dia tidak kesepian. Karena Allah menyertai dia. Dan untuk itu orang-orang yang seperti ini pasti akan datang berkumpul dengan orang percaya. Justru kelompok-kelompok pemuritan, jemaat adalah tempat pada waktu saudara sedang mengalami kesulitan datang. Berdiri bersama-sama. Ada orang-orang yang akan berdoa dan akan melihat kita berhasil dalam perjuangan iman kita. Jangan tinggalkan jemaat. Jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Ibrani 10 mengatakan ayat 35. Janganlah kamu meninggalkan ibadahmu dan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Jangan tinggalkan. Bukan kita cuma sekedar, oh aku harus datang ibadah hari Minggu atau hari Sabtu. Bukan, tetapi meninggalkan perkumpulan, persekutuan orang percaya. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang bertekun dalam persekutuan. Kata persekutuan atau koinonia itu sebenarnya lebih banyak dipakai di dalam Perjanjian Baru untuk
menggambarkan suami istri, koin. Di koin itu kan ada dua sisi, suami istri. Dan satu, kalau itu hilang, tidak berlaku duitnya. Harus dua-duanya terjadi. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus, kalau kamu suami-suami tidak menghormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, doamu tidak dijawab. Sehebat apapun kamu, hai suami-suami, kalau kamu tidak pernah menghormati istrimu, menghargai istrimu, kamu tidak akan dijawab Tuhan. Koinonia, a shared life. Hidup yang berbagi. Hidup yang satu sama lain, togetherness itu di-share, dibagikan. Makanya di dalam cara hidup gereja itu dikatakan apa? Mereka menolong satu sama lain, menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Inilah prinsip yang Alkitab katakan, mempedulikan orang lain. Peduli kepada orang lain. Dia seperti pohon yang terus akan punya kehidupan yang konstan, pasokan air yang konstan membuat kita bisa terus segar. Dan ini juga sebenarnya berbicara tentang Yeremia yang dalam pelayanannya dia mengalami sendiri penolakan, kesendirian. Tetapi justru dikatakan dia hanya bisa datang mengeluh kepada Tuhan. Dia datang mengeluh hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang akan melihat dan tidak takut dengan datangnya panas terik. Dia melihat tetapi dia tidak takut. Artinya akan ada bahaya. Akan ada serangan. Panas terik itu kan seperti awan panas. Seperti badai pasir. Menghancurkan banyak hal. Kita tahu akan ada datang itu. Tetapi kenapa dia tidak takut? Pohon-pohon yang ada di oase itu juga mengalami badai gurun. Karena badai ya datang melewati. Tapi kenapa mereka? Karena mereka tertanam dan pohon itu akan kembali. Yang kedua, walaupun panas terik datang, dia punya ground yang baik. Mencintai firman Tuhan, mencintai persekutuan dalam jemaat, mencintai hadirat Allah dalam doa dan penyembahan. Jadi Tuhan ingin kita tinggal di tepi air itu. Tinggal dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Terus membaca firman. Bertekun dalam doa. Dan Tuhan akan mendengarkan. Lalu dikatakan dia tidak khawatir akan masa-masa kering. Dia khawatir dengan keadaan sulit. Bukan apa dia berarti dia harus punya semua. Kita sudah membuktikan ini di dalam masa-masa COVID. Hamba-hamba Tuhan tidak banyak mendapatkan. Bahkan mereka yang digaji oleh gereja pun harus mulai melakukan pemotongan demi pemotongan. Dengan kata lain, semua orang akan mengalami masa kering. Tetapi, kenapa dikatakan dia tidak takut? Bahkan dia tidak berhenti menghasilkan buah. Karena Tuhan adalah sumbernya. Bukan pekerjaan. Bukan manusia. Kita bersyukur dengan pekerjaan kita. Kita bersyukur dengan orang-orang yang berbaik hati dan bermurah hati memberkati kita. Tetapi apakah itu semua menjadi jaminan? Tidak. Banyak misionaris yang para partner-partner, mitra-mitra pelayanan mereka ketika mengalami keadaan sulit, mereka harus berhenti mensupport, mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini. Dan kita tidak salah dengan itu. Kita menghormati kebaikan mereka. Tetapi kita harus mengandalkan bukan kepada pelayanan, bukan kepada gereja, bukan kepada mitra-mitra kita. Kita bersyukur untuk semua itu. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan setiap hari. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan dikatakan kamu tidak akan berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti memberitakan Injil. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kesepian. Terus hijau, tidak kering. Dia akan kaya karena dia menghasilkan buah terus menerus. Dan firman Tuhan berkata, bila engkau tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu akan berbuah lebat dan buahmu tinggal tetap. Kekal.
buah pertobatan itu kekal. Lalu kemudian kamu akan menikmati hidup. Menikmati hal yang baik, yaitu kekalan dari Tuhan. Saudara-saudara, mari hari ini kita memilih untuk bertobat dari upaya mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan manusia yang fana. Bahkan meninggalkan Tuhan dan mempercayakan hati kita kepada diri kita sendiri. Dan mulai mengandalkan, mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Juga kita percaya akan Dia menjadi sumber kita tertanam dalam aliran air kehidupan, itu firman-Nya. Kita akan melihat hari-hari yang baik. Kita akan bertumbuh, menghasilkan buah dan buah yang tinggal tetap. Bapa, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami terus mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan semata-mata. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk orang-orang percaya yang ada di sekitar kami, yang bersama-sama dengan kami pada masa-masa sulit sekalipun. Kami bersyukur, kami akan melihat hari-hari yang baik. Kami akan melihat Tuhan, hidup yang terus-menerus melahirkan berkat Tuhan, melahirkan buah. Daun kami tidak pernah kering, akan tetap hijau, segar oleh karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, dan oleh karena hadirat Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.